Di tengah alam yang hijau di pegunungan di Guinea, Afrika, tersembunyi sebuah harta karun yang luar biasa. Namanya Pegunungan Simandou, dan di bawah permukaannya yang tampak biasa, tersimpan lebih dari 16 miliar ton biji besi. Cadangan ini begitu melimpah, jika ditambang, diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan dunia selama puluhan tahun. Selama bertahun-tahun, kekayaan ini telah menarik perhatian raksasa pertambangan dunia dari barat, seperti Rio Tinto dan Vale. Mereka datang, menandatangani perjanjian, dan menghasilkan laporan eksplorasi yang tak terhitung jumlahnya. Namun pada akhirnya, kolaborasi tersebut gagal. Mengapa kekayaan sebesar ini tidak berhasil dikuasai oleh mereka? Dan bagaimana sebuah perusahaan Tiongkok berhasil mengambil alih tambang super ini dengan cara yang berbeda? Afrika, sebuah benua yang diberkati dengan kekayaan alam yang melimpah, menyimpan sekitar 30% cadangan mineral dunia, 12% cadangan minyak, dan 8% cadangan gas alam. Dari tambang emas di Afrika Selatan, berlian di Botswana, tembaga di Zambia, hingga bauksit di Guinea, seluruh benua ini dipenuhi sumber daya alam yang menggiurkan. Pada tahun 2023, Afrika menghasilkan lebih dari 1 miliar ton mineral senilai 6,2 kuadriliun rupiah. Potensi luar biasa ini secara alami menarik investasi dari berbagai negara, termasuk Tiongkok, yang telah terlibat dalam sektor pertambangan Afrika selama lebih dari 2 dekade dengan lebih dari 100 proyek investasi. Berbeda dengan praktik pengembangan yang sering dituduhkan sebagai predator oleh Barat, perusahaan-perusahaan Tiongkok lebih memilih model sumber daya untuk infrastruktur. Mereka membangun jalan, jembatan, rel kereta api, dan pembangkit listrik berskala besar, sebagai ganti dari hak pengembangan sumber daya mineral. Model ini terbukti menjadi strategi yang efektif dan saling menguntungkan. Sebagai contoh, pada Agustus tahun 2024, perusahaan Tiongkok menandatangani perjanjian senilai 112 triliun rupiah dengan Republik Demokratik Kongo, sebuah kesepakatan yang menukar infrastruktur dengan tambang. Sebagai imbalan, Tiongkok membangun 3 jalan raya utama di Kongo dan mendapatkan hak penambangan di sebuah tambang tembaga kobalt besar di wilayah Kwizi. Model kerjasama ini tidak hanya memberikan pasokan sumber daya yang stabil bagi Tiongkok, tetapi juga membantu banyak negara Afrika memperbaiki infrastruktur mereka yang belum berkembang. Hingga saat ini, Tiongkok telah berhasil mengamankan area penambangan super lainnya di Afrika. Mereka menukar proyek kereta api senilai 160 triliun rupiah dengan hak penambangan di sebuah situs di Afrika yang memiliki 16 miliar ton cadangan biji besi. Perjanjian ini adalah sebuah terobosan yang mengubah permainan, dan disinilah kisah sebenarnya dimulai. Tambang biji besi Simandou di Guinea, Afrika Barat, adalah salah satu deposit biji besi berkualitas tinggi yang paling menjanjikan di dunia. Dengan cadangan total melebihi 16 miliar ton dan kadar rata-rata 66%, deposit ini adalah sumber daya biji besi langka di seluruh dunia. Namun, raksasa yang sedang tertidur ini tidak dapat bangkit karena kendala infrastruktur transportasi yang sangat buruk. Sejak era kolonial Prancis di tahun 1900, sebuah jalur kereta api sepanjang 662 km bernama Kereta Api Kukri Canankan telah dibangun di Guinea. Jalur ini membentang jauh ke pedalaman Guinea dan berfungsi sebagai penghubung vital antara area pertambangan dan pelabuhan laut. Namun, setelah Guinea merdeka, jalur ini terbengkalai. Pada tahun 1995, kereta barang terakhir yang membawa kapas ke pelabuhan Conakry membutuhkan waktu 30 hari untuk menempuh perjalanan yang diwarnai 3 kali anjlok. Pada tahun 2000, pemerintah Guinea bahkan membongkar total rel yang ditinggalkan, menjual bantalan rel, dan bahkan jembatannya. Hari ini, hanya 4 jalur kereta api barang yang tersisa. Hampir semuanya dibangun dan dikelola oleh perusahaan tambang seperti Alcoa untuk kepentingan tambang bauksit mereka sendiri. Kurangnya infrastruktur yang memadai dan ketidakstabilan politik yang kronis menjadi hambatan besar bagi pengembangan tambang Simandou.
Bahkan setelah perusahaan-perusahaan Tiongkok berinvestasi untuk membangun jalur kereta api penumpang sepanjang 36 km untuk mempermudah kegiatan penambangan bauksit, tetapi masalah transportasi tetap menghantui. Biji hanya dapat diangkut dengan truk melalui jalanan yang penuh lubang, atau dengan perahu kecil di sungai-sungai pedalaman yang keruh. Masalah terbesar lainnya adalah kurangnya pelabuhan air dalam yang layak. Biji harus diangkut dengan tongkang sejauh 32 km ke laut sebelum dimuat ke kapal-kapal besar. Proses transit yang rumit ini tidak hanya tidak efisien, tetapi juga secara drastik meningkatkan biaya transportasi. Hingga tahun 2019, sebuah titik balik terjadi. Perusahaan-perusahaan Tiongkok menandatangani perjanjian kerjasama dengan pemerintah Guinea untuk menginvestasikan 160 triliun rupiah. Dana ini akan digunakan untuk membangun jalur kereta api berat sepanjang 670 km yang menghubungkan tambang biji besi Simandou ke sebuah pelabuhan di pesisir Atlantik. Pembangunan yang dimulai pada tahun 2021 ini memanfaatkan teknologi Tiongkok di hampir setiap komponen, mulai dari mesin bor terowongan, sistem rel, peralatan komunikasi, hingga sarana perkereta-apian. Setelah selesai, jalur kereta api ini tidak hanya akan mengangkut biji dan penumpang, tetapi juga diperkirakan menciptakan 200.000 lapangan kerja lokal dan menyebabkan urbanisasi di sepanjang rute. Sebagai imbalan atas kerjasama ini, Tiongkok memperoleh lisensi penambangan selama 25 tahun untuk tambang Simandou. Namun banyak yang mungkin tidak tahu bahwa tambang super ini awalnya merupakan kemitraan dengan Rio Tinto. Mengapa proyek yang begitu menjanjikan ini akhirnya jatuh ke tangan Tiongkok? Sejak tahun 1997, Rio Tinto telah memperoleh hak penambangan eksklusif di Simandou. Namun, selama 10 tahun, hanya 6 lubang bor yang berhasil digali. Masalahnya bukan pada tambang itu sendiri, melainkan pada lokasi tambang yang tidak dekat dengan laut atau jalur kereta api. Jalan menuju pelabuhan terdekat berjarak lebih dari 600 km, melintasi pegunungan dan perbukitan. Jalan yang ada tidak mampu menangani beban berat. Pada musim hujan, truk-truk berat seringkali terjebak dalam lumpur. Ini menciptakan siklus yang buruk. Tanpa rel, tidak ada cara untuk mengangkut biji. Tanpa biji, tidak ada keuntungan. Tanpa keuntungan, tidak ada insentif untuk berinvestasi dalam rel. Perusahaan pertambangan barat menyadari kendala ini, namun mereka menolak untuk membangun jalur kereta api. Mereka lebih memilih menggunakan hak transportasi untuk memaksa Guinea menjual biji dengan harga murah, sambil mempertahankan kendali atas operasi kereta api. Pada tahun 2008, pemerintah Guinea mencabut hak eksplorasi Rio Tinto dan menjualnya ke perusahaan lain, yang kemudian menjualnya ke raksasa pertambangan Brasil, Vale. Namun, nasib yang sama terjadi. Pada tahun 2014, pemerintah Guinea mencabut hak penambangan Vale karena dugaan korupsi dan lambatnya pengembangan. Inilah momen ketika Tiongkok masuk. Berbeda dengan perusahaan barat, Tiongkok mengamankan hak penambangan 25 tahun di pegunungan Simandou melalui investasi langsung dalam pembangunan infrastruktur. Lalu, apa makna strategis penambangan biji besi Simandou bagi Tiongkok? Sejak tahun 2019, produksi baja mentah Tiongkok telah melebihi 1 miliar ton selama 5 tahun berturut-turut. Biji besi adalah bahan baku utama untuk produksi baja. Data menunjukkan bahwa Tiongkok mengimpor rata-rata lebih dari 1 miliar ton biji besi per tahun, dengan 87% pasokan berasal dari Australia dan Brasil. Ketergantungan yang tinggi ini membuat industri baja Tiongkok rentan terhadap fluktuasi harga. Misalnya, pada paruh kedua tahun 2020, harga biji besi Australia sempat naik 2 kali lipat dalam beberapa bulan. Akuisisi Tiongkok atas proyek Simandou akan mengurangi ketergantungan ini dan memberikan Tiongkok pasokan yang lebih stabil dan aman. Selain itu, jalur kereta api senilai 160 triliun rupiah ini
telah mengubah aturan main untuk pengembangan sumber daya di Guinea. Sebelumnya, Guinea berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam perdagangan sumber daya, karena kurangnya infrastruktur. Perusahaan-perusahaan barat mengeksploitasi ketidakseimbangan ini dengan mengendalikan rute transportasi untuk menekan harga beli dan meraup keuntungan berlebih. Kini, dengan adanya jalur kereta api modern, Guinea memiliki daya tawar yang lebih kuat. Biji dapat diangkut dengan lancar ke pelabuhan untuk dijual ke seluruh dunia, bukan hanya dijual dengan harga murah kepada segelintir perusahaan barat. Model kerjasama Tiongkok juga dapat menjadi teladan bagi seluruh benua Afrika, mendorong lebih banyak negara dengan sumber daya melimpah untuk mempertimbangkan jalur kerjasama serupa. Selama 1 dekade terakhir, Tiongkok telah menandatangani nota kesepahaman pada inisiatif Sabuk dan Jalan dengan lebih dari 50 negara Afrika dan Uni Afrika. Perusahaan-perusahaan Tiongkok telah berpartisipasi dalam pembangunan dan renovasi ribuan kilometer rel kereta api, jalan, jembatan, dan pelabuhan di seluruh Afrika. Dukungan berkelanjutan Tiongkok terhadap pembangunan negara-negara Afrika dapat dilihat di banyak proyek infrastruktur mereka. Namun, di balik narasi yang tampak sempurna ini, ada pertanyaan yang perlu direnungkan. Apakah model sumber daya untuk infrastruktur ini benar-benar sepenuhnya tanpa pamrih? Apakah ini akan menjadi solusi jangka panjang yang berkelanjutan bagi negara-negara Afrika? Ataukah ini hanya bentuk kontrol baru di bawah topeng kerjasama? Hanya waktu yang akan menjawab, dan kita sebagai bagian dari masyarakat dunia perlu terus mengamati dan mengevaluasi setiap langkah yang diambil dalam tatanan geopolitik dan ekonomi yang terus berubah.